Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai ukuran letak data. Apa saja ukuran letak data itu? Ukuran letak data. Ukuran letak data itu adalah suatu ukuran dalam statistika yang menunjukkan bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang telah diurutkan. Nah, ada 3 jenis ukuran letak data. Yang pertama adalah kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Jadi ada 3 kuartil, yaitu kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Dengan kuartil tengah itu nanti akan sama dengan median. Selanjutnya adalah desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 10 bagian yang nilainya sama besar. Dan yang terakhir adalah persentil. Persentil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 100 bagian yang nilainya sama besar. Pada dasarnya, cara untuk mencari kuartil, desil, persentil itu sama. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu cara mencari median itu mirip dengan cara mencari kuartil, desil, dan persentil. Bedanya hanya pada penyebutnya. Jika median itu kan N dibagi 2 ya. Sedangkan kalau kuartil nanti N-nya dibagi 4. Tergantung kuartil mana yang akan kita cari. Kuartil atas, bawah, atau tengah. Nah, sama dengan desil. Kalau tadi kuartil 4, maka median itu adalah 2, desil itu adalah 10. Sementara yang persentil itu adalah 100. Nah, pembilangnya nanti tergantung pada desil keberapa atau persentil keberapa atau kuartil keberapa yang akan kita cari. Kuartil. Untuk kuartil data tunggal, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut. Jadi baik untuk kuartil, desil, persentil, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data tersebut. Selanjutnya kita mencari letak datanya. Jadi KI itu sama dengan data ke I per 4 kali N ditambah 1, di mana I sama dengan 1, 2, 3. Mengapa hanya 3? Karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Nah, jadi ada bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, setelah dibagi menjadi 4 bagian, ada 3 kuartil. Yang ini adalah kuartil 1, ini kuartil 2, yang ini adalah kuartil 3. Begitu. Untuk desil juga sama. Jadi desilnya itu bukan sampai 10, tapi hanya sampai ke 9. Dan persentil juga sama seperti itu. Jadi tidak ada persentil ke 100, tapi hanya sampai 99. Nah, bagaimana kalau datanya itu berbentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok? Ini rumusnya mirip median. Jadi menggunakan tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikali I itu adalah kuartilnya keberapa, N itu banyaknya data, 4 itu adalah kuartil karena membagi menjadi 4 bagian, lalu F besar ini menggambarkan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Nah, kelas kuartil ke I itu adalah kelas yang memuat data ke I kali N dibagi 4. Nah, sementara yang bawah ini, F kecil ini menggambarkan frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, untuk desil juga sama seperti kuartil. Cara mencarinya, pertama adalah diurutkan, lalu letak data desil tersebut itu terletak pada data ke I dibagi 10 kali N ditambah 1. Dan untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok, nah ini juga rumusnya mirip seperti kuartil.
Jadi menggunakan tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikali I kali N dibagi 10 dikurangi F. F besar ini adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F kecil ini adalah frekuensi kelas desil. Nah, kelas desil tersebut itu adalah kelas yang memuat data ke I kali N dibagi 10. Nah, untuk persentil ini juga rumusnya mirip. Kalau yang desil tadi dibagi 10, kalau yang persentil ini dibagi 100. Jadi sebenarnya rumus median, kuartil, desil, dan persentil itu sebenarnya mirip-mirip. Hanya bedanya pada penyebutnya. Kalau persentil 100, desil itu 10, kuartil itu 4, median itu 2. Nah, contohnya selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini disajikan data tunggal. Kita diminta untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil dari data berikut ini. Nah, dalam mencari kuartil, desil, dan persentil, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu mengurutkan data tersebut dari nilai terkecil hingga nilai terbesar sehingga diperoleh urutan sebagai berikut. Nah, selanjutnya, banyak data ini adalah 75. Dengan kata lain, N-nya itu sama dengan 75. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal. Yang pertama kita akan mencari kuartil terlebih dahulu. Nah, karena ini K3, maka diperoleh X 3/4 kali 75 ditambah 1, sama dengan X ke 57. Nah, dari data yang sudah diurutkan ini, kita cari X ke 57 atau data ke 57. Sehingga kita peroleh data ke 57 adalah 93. Kemudian kita akan mencari desil. Yang diminta adalah desil kedua. Maka D2 sama dengan X 2/10 kali 75 ditambah 1, sama dengan X ke 15,2. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada komanya ya. Jadi bagaimana cara mencarinya kalau seperti ini? Nah, kita akan mencari data ke 15,2. X 15,2 itu nanti sama dengan X 15 ditambah 0,2 dalam kurung X 16 dikurangi X 15. Jadi data ke 15,2 itu sama dengan data ke 15 ditambah 0,2 kali data ke 16 dikurangi data ke 15. Nah, pada data ini data ke 16 adalah 35 dan data ke-15 adalah 32. Dengan demikian diperoleh 32 ditambah 0,5 kali 35 dikurangi 32. Maka diperoleh 32 ditambah 0,6 sama dengan 32,6. Jadi data ke-15,2 adalah 32,6. Nah, bagaimana jika persentil? Persentil ke 81, maka kita cari P81 sama dengan X 81/100 kali 75 ditambah 1, sama dengan X ke 61,56. Nah, selanjutnya kita akan mencari data ke 61,56. Data ke 61,56 itu sama dengan data ke 61 ditambah 0,56 kali data ke 62 dikurangi data ke 61. Sehingga diperoleh 96, itu adalah data ke 61, sedangkan data ke 62 adalah 97. Maka diperoleh 96 ditambah 0,56 kali 97 dikurangi 96.
Maka diperoleh 96 ditambah 0,56 sama dengan 96,56. Dengan demikian diperoleh data ke-61,56 adalah 96,56. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Kita diminta untuk menentukan kuartil pertama, desil ke-7, dan persentil ke-55. Nah, langkah pertama untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil adalah kita perlu mencari F kumulatifnya. Nah, F kumulatif pada data ini adalah 40. 40 tambah 70, 110, 110 tambah 30, 140, 140 tambah 100, 240 ditambah 60, maka ketemunya adalah 300. Setelah kita menentukan frekuensi kumulatif, selanjutnya untuk mencari kuartil pertama, kita perlu menentukan kelas kuartil pertama tersebut. Kelas K1 itu yang memuat data ke I kali N dibagi 4. Berarti 1 kali 300 dibagi 4 sama dengan 75. Mana yang memuat data ke 75? Kita membaca data itu seperti ini ya. Ini, kelas pertama ini memuat data dari 0 sampai 40. Selanjutnya di sini adalah data ke 41 sampai data ke 110. Di sini ada data ke 111 sampai 140. Lalu di sini ada data ke 141 sampai 240 dan di sini ada data ke 241 sampai data ke 300. Nah, berarti data ke 75 itu ada di mana? Berarti data ke 75 ada di kelas ini. Jadi ini adalah kelas K1. Nah, setelah mencari kelasnya, selanjutnya kita perlu menentukan TB. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawahnya adalah berarti 11 dikurangi 0,5. 0,5 itu diperoleh dari 11 dikurangi 10 dibagi 2. Ketemunya 0,5. Nah, maka tepi bawahnya adalah 10,5. Selanjutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas itu tepi bawah, tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, pada kelas tersebut, tepi bawahnya adalah 10,5, sedangkan tepi atasnya adalah 20 ditambah 0,5. Jadi, tepi atasnya adalah 20,5 dikurangi 10,5 sama dengan 10. Selanjutnya, kita perlu menentukan F besar. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama. Nah, ini kan kelas kuartil pertamanya ya. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama adalah 40. Berarti sini adalah 40. Sementara F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil pertama tersebut, yaitu adalah 70. Nah, dengan demikian, kita peroleh K1-nya adalah K1 sama dengan TB ditambah P kali IN per 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Maka kita peroleh TB-nya adalah 10,5 ditambah panjang kelasnya adalah 10 dikali 1 kali 300 dibagi 4 dikurangi 40 dibagi 70. Nah, maka hasilnya adalah 10,5 ditambah 10 kali 0,5 sama dengan 15,5. Nah, maka ketemu ya, kuartil pertamanya ada di 15,5.
Nah, selanjutnya bagaimana kalau mencari desil ke-7? Pertama kita perlu mencari kelas desilnya dulu ya. Kita perlu mencari kelas D7. Berarti data ke berapa yang ada kelas D7-nya? Data ke I kali N dibagi 10. Sama dengan I kali 300 dibagi 10. Sama dengan I-nya adalah 7 ya. 7 kali 30 berarti 210. Nah, kelas yang memuat D7 atau data ke 210 adalah kelas yang ini. Ya kan? Kan ini antara 141 sampai 240 ya. Berarti kelas D7 ada di sini. Selanjutnya kita cari TB-nya, tepi bawahnya. Berarti 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Panjang kelasnya sama ya, ini 10. F besarnya berarti adalah 140. Frekuensi kumulatif sebelum kelas D7 berarti 140. F kecilnya adalah frekuensinya adalah 100. Nah, maka D7 itu sama dengan berapa? DI itu kan rumusnya adalah TB ditambah P kali I kali N dibagi 10 dikurangi F dibagi F kecil. Nah, TB-nya D7 itu berarti TB-nya adalah 30,5 ditambah P-nya itu adalah 10. I-nya adalah 7 ya, kali 300 dibagi 10 dikurangi 140 dibagi 100. Seperti ini. Maka kita peroleh 30,5 ditambah 7 sama dengan 37,5. Ini adalah D7-nya. Selanjutnya kita akan mencari data ke P55. Terlebih dahulu kita harus mencari kelas P55. Kelas P55 adalah kelas yang memuat data ke I kali N dibagi 100. Maka diperoleh 55 kali 300 dibagi 100 sama dengan 165. Kelas yang memuat data ke 165 itu artinya ada di kelas ini ya. Karena ini memuat data dari 141 sampai 240. Berarti ini adalah kelas P55. Maka TB-nya sama dengan 31 kurangi 0,5 sama dengan 30,5. P-nya sama yaitu adalah 10. Lalu F besar ada frekuensi kumulatif sebelum kelas P55 yaitu adalah 140. Sementara F kecil itu adalah frekuensi kelas P55 yaitu adalah 100. Di tasku. Di lemari ini. Di lemari ini. Maka diperoleh P55 sama dengan TB ditambah P kali N kali I bagi 100 dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, maka TB-nya adalah 30,5 ditambah 10 kali
55 kali 300 dibagi 100 dikurangi 140 dibagi 100. Ini berarti 30,5 ditambah 10 kali ini berarti 165 dikurangi 140 dibagi 100 berarti 25/100, artinya ini adalah 0,25 sama dengan 30,5 ditambah 2,5 sama dengan 33. Nah, jadi kita sudah menemukan K1, D7, dan P55. Jadi kita sudah mempelajari mengenai kuartil, desil, dan persentil. Ingat ya, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, desil itu menjadi 10 bagian, dan persentil itu menjadi 100 bagian. Untuk rumus-rumusnya sebenarnya mirip-mirip satu sama lain, sama-sama menggunakan tepi bawah, panjang kelas, banyaknya data, frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut, dan frekuensi pada kelasnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya via kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.